bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal logika untuk tes pascasarjana di Universitas 11 Maret. Nah, soal logika ini berdasarkan logika ya teman-teman, biasanya itu berkaitan dengan nomor urut, terus kemudian misalkan mobil yang parkir atau deret tempat duduk dan lain sebagainya. Dan di video kali ini saya akan memberikan contoh soal logika yang berkaitan tentang urutan duduk seperti itu. Ini ada 3 nomor, tetapi pada pembahasan ini ketiga nomor tersebut, 3 soal tersebut itu masih berkaitan dengan satu teks bacaan. Nah, langsung saja biar tidak memakan waktu. Dalam sebuah seminar terdapat kursi untuk pembicara berjumlah 5 kursi. Nih, jadi ada 5 kursi nih teman-teman. Ada 5 kursi. Dalam seminar ini diundang pembicara bidang politikus, terus ada ekonomi, peneliti, dan pengamat. Nama pembicara termasuk ke dalam moderator, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Jadi ada politikus, ekonomi, peneliti, pengamat, dan moderator. Itu semua ada 5 orang. Ya, kelima orang itu diibaratkan namanya A, B, C, D, dan E. Nah, ketentuannya adalah moderator duduk persis di tengah barisan pembicara. Yang kedua, peneliti tidak duduk di sebelah pengamat. Nah, kemudian D duduk tepat di kanan B. Nah, D ini duduk di tepat di kanan B. Yang ini selanjutnya, ekonom dan peneliti duduk di sisi sebelah moderator. Selanjutnya, B duduk di antara C dan D. Dan yang terakhir, A merupakan peneliti yang duduk di kursi nomor 4. Nah, dari soal ini silakan boleh kalian coba-coba bagaimana ya ini urutannya, terus ketentuan-ketentuannya seperti ini yang tadi sudah saya bacakan. Tapi kalau misalkan kecepatan, kalian bisa pause dulu untuk nulis ulang di coret-coretan kalian seperti itu. Oh iya, nanti ketika ujian itu boleh kok kalian membawa atau ada alat coret-coretannya. Kalian bisa menyiapkan kertas, kemudian nanti bisa kalian hitung sendiri di kertas tersebut. Nah, kemudian, ini ada ketentuannya yang tadi sudah bacakan, moderator duduk persis di tengah barisan pembicara dan lain sebagainya. Dan ada soal-soalnya nih teman-teman. Soal-soalnya itu kira-kira itu C duduk di kursi nomor berapa, terus siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi pembicara bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita akan langsung ke pembahasannya. Yang pertama itu kita buat yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat kesimpulan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat kesimpulan dari informasi yang ada di soal. Nah, tadi itu ada yang pertama, kita simpulkan dulu ya teman-teman. Yang pertama, nih, moderator duduk persis di tengah barisan pembicara. Nah, moderator duduk persis di tengah barisan pembicara nih tadi yang pertama. Terus peneliti tidak duduk di sebelah pengamat nih. Sudah ada ya tadi tulisan aturannya di atas nih. Jadi kayaknya nggak perlu lagi ditulis di pembahasan sini. Terus kemudian ini D duduk di tepat di kanan, terus ekonomi penelitian duduk di sisi sebelah moderator, B duduk di antara C dan D, terus kemudian A merupakan penelitian duduk di kursi nomor 4. Nah, dari ketentuan-ketentuan ini dapat kesimpulan bahwa, langsung aja ya teman-teman, saya coret dulu. Oke, kita coret dulu. Jadi ketentuan-ketentuan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa moderator itu berada di kursi nomor 3. Nah, tadi moderator duduk persis di tengah barisan pembicara. Berarti kan antara 1, 2, 3, 4, dan 5 kan pasti ada tengah-tengahnya, yaitu angka 3. Nah, jadi moderator itu pasti berada di kursi nomor 3. Terus kemudian selain itu tadi yang pertama, yang kedua, peneliti duduk deret gitu kan. Ini siapa? Belum ketahuin. Pengamat. Terus kemudian E sama dengan politikus. Terus kemudian ekonomi saya singkat ya, ekonomi moderator. Kemudian ada peneliti. Nah, terus kemudian kita bisa simpulkan juga C, B, D. Nah, berarti juga kita simpulkan bahwa A, kedua, peneliti, kursi 4. Nah, berdasarkan tadi ketentuan-ketentuan ini, nah kita bisa lihat ya, D duduk di tepat kanan, ekonomi peneliti duduk di sisi sebelah moderator. Berarti ini kan peneliti, nah ini peneliti titik-titik pengamat. Nah, ini nih siapa gitu kan. Ini hasil simpulan dari, ini merupakan simpulan dari ketentuan-ketentuan yang tadi ada di bagian soal. Nah, kemudian dari kesimpulannya ini, kalian lebih mudah lagi, kita akan membuat yang namanya kotak ya teman-teman. Kita bikin kotak. Ini ada 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, ini kita garisin dulu. 3. Maaf ya, nggak rata. Nah, ini ada ini. Terus pekerjaannya kita bisa tulis nih teman-teman. Tadi kan udah ketahuan ya kalau nomor 3 itu adalah moderator. Nah, 3 adalah moderator karena dia berada di tengah. Nah, terus kemudian ini kita tulis ini
Ini moderator itu kita temukan bahwa dia itu adalah D. Nah, tadi berdasarkan kesimpulannya, ketika D ini, nih D, itu ada B dan C. Berarti kita tinggal tulis aja nih, B, C. Nah, kemudian yang belum apa? A dan E. A ini, kesimpulannya tadi, A itu berada di kursi nomor 4. Nah, kita tulis ini adalah A. Nah, A, B, C, D, yang terakhir adalah huruf E. Nah, kita ketahuin. Nah, tinggal kita masukin nih, teman-teman. A itu adalah peneliti, duduk di kursi nomor 4. Nah, ini A. A mana tadi? Ini A, kursi nomor 4. Kemudian ini adalah pekerjaan adalah peneliti. Nah, kemudian berdasarkan kesimpulan ini, kita juga bisa mengetahui apa aja sih ininya urutannya. Nah, tadi di kesimpulan juga yang ini moderator, terus peneliti. Ada moderator, ada peneliti. Berarti atasnya sini adalah ekonomi. Ekonomi. Nah, kita tinggal cari yang 1 dan ke-5. Nah, ini caranya seperti apa? Kita lihat 1 dan ke-5 itu kurang pengamat dan politikus. Pengamat dan politikus. Nah, ini di keterangannya tadi sudah diketahui bahwa E adalah politikus. Berarti E yang duduk di kursi nomor 5 adalah politikus. Politikus. Dan yang terakhir adalah pengamat. Pertama adalah pengamat. Nah, sudah deh. Jadi, ini adalah bagian-bagiannya. Jadi, yang pertama kalian lakukan adalah, tadi kita ulang lagi ya. Yang pertama kalian lakukan adalah baca soalnya, terus dibaca ketentuannya, terus kemudian kalian tarik kesimpulannya seperti apa. Nah, kalau tadi ketentuannya kan masih pakai bahasa, kalau ini kita sudah rangkum gitu kan. E adalah politikus, C, B, D, kemudian seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kalian akan lebih mudah lagi dibuat seperti ini. Dibuat tabel. Jadi, ini adalah nomor kursi. Kemudian ini adalah pembicara. Terus kemudian ini adalah nama moderator, nama pembicara seperti itu, termasuk moderator ya tadi ya. Nah, setelah kalian ketemu semua ini, kalian bisa melanjutkan untuk mengisi soal nomor 1, 2, dan 3. Yuk kita langsung masuk ke soal. C duduk di kursi nomor, nah kita bisa tahu kan, C duduk di kursi nomor, kita lihat nomor 1. C duduk di kursi nomor 1, berarti kita bisa jawab, jadi jawabannya adalah A. Siapa yang menjadi moderator? Nih, moderator itu siapa? Nah, kita bisa lihat. Moderator, pekerjaan moderator berarti duduk di kursi nomor 3. Ini adalah D. Nah, mana jawabannya D? A, B, C, dan D. Ini. Dan yang terakhir, siapa yang menjadi pembicara bidang ekonom? Nah, kita cari pekerjaan ekonomi. Nih, temu. Namanya siapa? Oh, si B. Nah, berarti jawaban nomor 3 adalah si B ini. Oke. Nah, seperti itu. Ini merupakan soal tes logika. Salah satu tes logika seperti itu, teman-teman. Jadi biasanya tes logika itu bisa berupa urutan tempat duduk, urutan parkir, urutan rumah, dan lain sebagainya itu. Nah, sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat. Nah, saya doakan semoga yang menonton video ini, men-share dan subscribe bisa lolos di ujian Pascasarjana Universitas 11 Maret. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe videonya. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian, boleh nggak sih Kak minta contoh soal yang lain-lainnya gitu. Nanti kalau misalkan saya ingat ini tentang apa sih soal yang lain-lain gitu, nanti bisa kita bahas bareng-bareng seperti ini. Nanti saya akan buat videonya lagi. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Saya tutup, saya pamit. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.